Delisa, kok bersedih? Iya Kak, tadi pagi Mama tuh bangunin aku pagi-pagi. Aku kan masih ngantuk Kak. Jangan bersedih, anak Tuhan harus bahagia Kak. Nah daripada bersedih, kita nyanyi yuk Kak. Yuk Kak, yuk. Yuk kita sapa dulu anak sekolah minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah ibadah kita mau kita mulai. Kak Delisa, Iya Kak, apa sih yang harus disiapkan adik-adik kita? sebelum ibadah tuh persiapkan dulu Alkitab, kidung jemaat, uang persembahan, dan yang paling perlu persiapkan hati dulu Kak. Iya Kak. Nah ayo kita bernyanyi. Sebelum bernyanyi adik-adik bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari lagu Jalan Serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, dijentikan, dilambaikan, mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, kita mau bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan 2, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita nyanyikan ayat 2.
Adik-adik, kita mau berdoa, duduk yang manis, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertempat tinggi dalam kerajaan surga, puji serta syukur kami ucapkan untuk kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau masih menyertai kami hingga pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Engkau yang senantiasa menyertai kami, melindungi kami dimanapun kami berada. Bapa yang baik, berkati juga adik-adik sekolah minggu kami yang sedang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Biarlah kiranya kasih senantiasa Tuhan menyertai dan melindungi adik-adik kami. Begitu juga dengan kami guru-guru sekolah minggu, supaya senantiasa bersuka cita untuk memuji dan muliakan nama-Mu dalam pelayanan kami. Bapa yang baik, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampunilah dosa-dosa kami ya Bapa, agar kami layak menerima setiap berkat dan rahmat yang ingin Engkau berikan kepada kami. Terima dan kabulkanlah doa kami ini Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Kak Delisa, Iya Kak. kita mau baca Alkitab firman. Kita bernyanyi dulu dari buku ND nomor 730 ayat 1 dan 2. Judulnya Saya Patau Mau Tuhan. Apa artinya Kak? Artinya kita memohon sama Tuhan untuk dimampukan dalam menjalankan firman Kak. Oh gitu Kak ya. Iya. Yuk kita bernyanyi dari buku ND 730 ayat 1 dan 2 sampai 2. Saya patau mau Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk membaca epistel. Epistel kita hari ini tertulis dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kakak ulangi ya, Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita baca secara bergantian ya, nanti ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Kita bersama-sama. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Demikian pembacaan epistel kita bersatu di dalam doa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Matius 6 ayat 33. Sekali lagi,
Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan disampaikan kepadamu. Sekali lagi adik-adik ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, adik-adik, kita hafal dulu ya, nanti sama-sama lagi. Nah, sementara adik menghafal, kita lihat dulu video teman-temannya di minggu yang lalu. Ya. Shalom, selamat hari Minggu kakak dan teman-teman. Ayat hafalan minggu ini Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ayat hafalan minggu ini Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Ayat hafalan pada minggu ini diambil dari Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Terima kasih. Nah, adik-adik gimana, sudah hafal? Kita ulang lagi ya ayat hafalannya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dihafal ya adik-adik. Videonya dikirim ke kakak atau abang guru sekolah minggu. Kak Ika, Ya Kak Delisa. Kak, kita kan sudah nyanyi, sudah berdoa, sudah baca epistel, sudah baca ayat hafalan. Nah, Kak, kita mau dengar cerita, Kak. Tapi sebelum mendengar cerita, kita mau nyanyi dulu. Lagu apa, Kak? Lagunya Anak Sekolah Minggu, dengar-dengaran. Yuk nyanyi yuk, Kak. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Dan nyanyikan sekali lagi ya. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga karena pada hari ini Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan beribadah dalam ibadah sekolah minggu online kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus mengajarkan kami supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi cerita sekolah minggu kita pada hari ini yaitu yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai dengan 28. Lukas 11 ayat 27 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, supaya kamu dapat mengerti tentang firman Tuhan ini, mari kita dengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu kita. Kita duduk yang manis, kita dengarkan bersama-sama ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik semua sehat-sehat ya. Dan tetap semangat. Nah, kakak mau bercerita firman Tuhan dengan judul Bahagia Anak Tuhan. Kakak mau tanya dulu ini. Adik-adik anak Tuhan enggak? Iya, tentu anak Tuhan ya. Apakah adik-adik bahagia saat ini? Tentu dong. Karena apa? Karena dapat mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mengikuti ibadah di sana, apa saja yang dilakukan? Coba. Iya, berdoa. Baca firman, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, apakah firman Tuhan itu hanya dibaca maupun didengarkan saja? Tentu tidak ya adik-adik. Firman Tuhan itu harus kita kerjakan sesuai dengan keinginan Tuhan. Itulah tandanya adik-adik anak-anak Tuhan. Nah, supaya adik-adik lebih paham, yuk kita lihat video berikutnya. Nah, adik-adik, setelah adik-adik menonton video tadi, apa yang adik bisa lihat dalam video tersebut? Senang ya adik-adik melihatnya? Ella dan Elo membantu orang tua mereka. Mereka membantu dengan suka, dengan senang hati. Dan orang tua mereka juga merasa senang karena dibantu oleh anak-anaknya. Tapi adik-adik, bukan hanya yang dilakukan Ella dan Elo saja yang bisa dilakukan. Masih banyak yang bisa adik-adik lakukan, perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya menolong orang lain, mengasihi, saling mengasihi, mengatur waktu
membagi waktu adik-adik, membagi waktu belajar, membagi waktu untuk istirahat, membagi waktu untuk bermain. Adik-adik harus bisa membagi waktu ya. Jangan main HP terus. Nah, adik-adik, jadi tunjukkanlah sikap yang baik menandakan adik-adik itu anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan. Agar adik-adik berbahagia. Jadi kakak ingatin lagi, firman Tuhan itu jangan hanya dibaca dan didengar, tapi harus dikerjakan. Ya adik-adik, sekian dulu cerita dari kakak. Terima kasih. Iya, adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah dengar nih cerita dari kakak guru sekolah minggumu. Cerita tentang 2 orang anak dalam satu keluarga yang namanya Ella dan Elo. Ella dan Elo dalam cerita tersebut adalah anak-anak yang rajin membantu orang tuanya. Inang pendeta mau tanya, kalau ada anak sekolah minggu yang baik, yang sopan, yang rajin bantu orang tua di rumah, rajin beribadah, rajin berdoa, mama papanya bahagia enggak ya punya anak yang begitu? Bahagia enggak? Iya, bahagia. Orang tua mana yang enggak bahagia kalau anaknya seperti itu? Pasti bahagia dong. Iya betul. Sekarang pertanyaannya, adik-adik sekolah minggu di rumah, siapa di rumah seperti Ella dan Elo? Ayo tunjuk tangan. Iya, banyak berarti yang baik, yang rajin, yang mau bantu orang tuanya. Adik-adik sekolah minggu, kalau kita jadi anak yang baik, anak yang rajin, itu kita sudah membahagiakan orang tua kita. Orang tua kita pasti bahagia punya anak-anak yang sedemikian. Karena itu firman Tuhan ini juga membicarakan tentang siapa yang berbahagia. Kalau kita jadi anak yang baik, jadi anak yang rajin, itu berarti kita sudah menuruti firman Tuhan. Anak-anak yang menuruti firman Tuhan, dialah anak-anak yang berbahagia. Anak yang taat kepada Tuhan, yang patuh kepada orang tua, yang sayang kepada teman-temannya, sayang juga kepada keluarganya, itu adalah anak-anak yang berbahagia, yang sudah mematuhi firman Tuhan. Ayo, lewat firman ini, pada hari Minggu ini, kita mau diingatkan. Firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita nyanyikan itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan hanya dengar saja, jangan hanya baca-baca doang, jangan hanya nyanyi-nyanyinya saja, tapi juga harus dilakukan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Memeliharanya artinya melakukannya di dalam kehidupannya masing-masing. Anak-anak yang baik, anak-anak yang rajin, anak-anak yang mau membantu orang tuanya, itu adalah anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupannya masing-masing. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba untuk menjadi anak-anak yang berbahagia karena sudah melakukan firman Tuhan. Mari kita berlomba-lomba untuk menjadi anak-anak yang membuat mama dan papa kita juga berbahagia karena punya anak
yang rajin, yang baik, dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Mari adik-adik, kita sama seperti Ella dan Elo tadi, mau membantu orang tua kita di rumah masing-masing. Jangan ada yang mau melawan ya, jangan ada yang malas-malas ya, tapi tetap patuh dan rajin di rumahnya. Oleh karena itu, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menyukai anak-anaknya yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami dan mengingatkan kami, anak-anak sekolah minggumu semuanya, agar tidak hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga mau melakukan di dalam kehidupannya masing-masing. Supaya setiap anak-anak ini menjadi anak-anak yang berbahagia, dan orang tuanya pun akan berbahagia ketika anak-anaknya memiliki kepatuhan dan hidup takut akan Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu itulah yang akan mengajarkan setiap anak-anak-Mu untuk melakukan yang baik di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk aktivitasnya adik-adik boleh membuat gambar seperti ini atau sesuai dengan kreasi adik sendiri-sendiri. Gambar dulu wajah orang yang sedang senang, yang sedang bahagia. Lalu di bawahnya ditulis ayat dari Alkitab, Lukas 11 ayat 28. Dikerjakan ya adik-adik, dikirim videonya sama kakak, abang, guru sekolah minggu. Terima kasih. Nah adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi, bawalah persembahanmu sambil mengumpulkan persembahan. Yuk kita nyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah sama-sama bernyanyi, berdoa, dan juga mendengarkan firman Tuhan serta memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu kita mau menutup ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. 1, 2, 3. Orang biasanya ngulang kesalahannya sama artisnya, ini kameramennya. Udah Pin? 1. Aku perlu bersabar atau gimana Pin? Udah Inang.